bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini hati kami limpah dengan sukacita, hati kami limpah dengan syukur. Kami siap untuk masuk Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam ruang kudus-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh, sungguh mari kita katakan, Ku diberi kuasa. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ayah memberi kemenangan, hidup seorang merayakan. Terpujilah Engkau Raja sama Raja. Oh, sungguh katakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari siapa? Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja sama Raja. Sekali lagi katakan, oh sungguh kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah, oh katakan bila Allah, oh bila Allah ada bersamaku, oh sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, oh sungguh mari kita lambaikan dengan kehadiran Tuhan. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ayah memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja sama Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ayah memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja sama Raja. Terpujilah Engkau Raja sama Raja. Terpujilah Engkau Raja. Ya, sama Raja. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Amin. Katakan Yesus Tuhanku. Amin. Dialah Raja segala raja. Dialah Allah yang benar. Amin. Tiada Allah lain selain Dia. Sebab Dialah Allah yang benar. Amin. Katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Ya. Kau menjamin hidup. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang
apapun boleh terjadi di depan kita. Tetapi ketika ada Tuhan Allah bersama-sama dengan kita, Dialah Allah, kota benteng perlindungan bagi saudara dan saya. Dia Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Mari kita katakan, oh sungguh kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Oh sungguh janganlah ragu. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar. Oh sungguh mari kita akan kedatangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Kau Allah yang benar. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Oh sungguh mari kita bertepuk tangan, katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Oh sungguh katakan, oh sungguh Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan, semesta alam memuja ya Engkau Tuhan yang benar. Amin. Saudara bersyukur memiliki Dia Allah yang benar. Amin. Sungguh tiada keselamatan hanya dari Dia Allah, Sang kota benteng perlindungan kita. Oleh karena itu, mari kita katakan, Tuhan, biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, sebab Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh sungguh mari jemaat sendiri katakan, Tuhan Engkaulah pengharapanku.
mengasihi Engkau. Dia memberikan dirinya sebagai ganti Engkau dan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Tuhan berkata, jika ada di antara jemaat Tuhan yang pagi ini mengalami sakit penyakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Karena pagi hari ini Tuhan hadir di antara kita. Tuhan mau menjamah engkau. Engkau yang datang dengan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Allah terjadi pada pagi hari ini. Kelegaan Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan Allah. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kelegaan bagi setiap kami. Roh Kudus, kami rindukan Engkau berbicara lebih bagi setiap kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Hati kami siap untuk menerima firman urapan-Mu. Kau urapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman urapan-Mu. Maka di dalam nama Yesus kami mengharing segala kuasa kegelapan yang mau mengacaukan setiap hati kami, yang mau mengambil firman Tuhan dari kami. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh biarlah Roh Kudus Engkau menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita ketemu lagi dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sungguh kasih Allah itu besar buat setiap kita tanpa kecuali. Kasih-Nya yang besar telah menebus kita dari dosa dan telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Gereja, eklesia, dipanggil untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Mari pagi ini saya rindu belajar bersama dengan saudara dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Saya akan bacakannya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya ulangi ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji Tuhan. Saya rasa firman yang baru kita baca ini sangat jelas. Tidak dijelaskan pun sudah sangat jelas. Ya, siapa kita ini? Tadi saya katakan kita adalah orang-orang yang mendapat kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan besar bagi setiap kita tanpa kecuali. Mulai dari anak yang paling kecil sampai lansia yang paling tua mengalami kasih Allah. Kasih yang bagaimana? Kasih di mana Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Sehingga kita boleh ditebus dari dosa-dosa kita. Lalu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kemudian Dia mengumpulkan kita menjadi satu komunitas yang dinamakan gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bukankah ini kasih? Jika kita terus berada di dalam kegelapan, akhir kita adalah kebinasaan. Tetapi di dalam kasih-Nya, Tuhan mengeluarkan kita dari kegelapan, dimasukkan ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup di dalam terang bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan aku adalah tubuh Kristus. Kita bisa melihat tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini. Tubuh kita ini terdiri dari beberapa atau berbagai macam anggota-anggota tubuh. Dan semua anggota-anggota di dalam tubuh kita ini mempunyai fungsi. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan ini di tubuh ini yang tidak berfungsi. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bagian yang di dalam jero ini ya kita nggak kelihatan. Tapi ada dan semua berfungsi. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang semua anggotanya sehat. Saya ulangi. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang semua anggotanya sakit. Tadi jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada kepala. Semua ini saling membutuhkan satu dengan yang lain.
Seandainya saja kelingking kita ini di antara jari yang terkecil kena duri, apakah hanya kelingking yang merasa sakit? Tentu tidak. Siapa yang bengok-bengok biasanya? Iya, betul. Ya. Ketika ada duri tertusuk di kelingking kita, lalu langsung ada keluar kata-kata, aduh. Mulut langsung merespon itu. Ketika kaki menginjak sesuatu yang tidak baik, ya, mulut pun bereaksi. Dan yang lainnya begini, ya kan? Kalau kita menginjak sesuatu, oh biarkan kaki aja sendiri yang ngerasain. Enggak, ya. Semua merespon. Gestur tubuh kita langsung, ya, berubah seperti itu. Kalau telinga kita ini loh sakit, ya, maka apa yang kita lakukan? Kita akan pergi ke dokter. Kenapa? Karena sakit. Semua akan terhenti kalau ada satu bagian dari tubuh kita itu sakit, ya. Sakit kepala, kepalanya cenut-cenut. Apa yang dilakukan? Nothing to do. Gak ada yang bisa dilakukan, ya kan? Semua ikut terlibat di dalam sebuah tubuh, ya. Semua, tidak ada satupun yang tidak terlibat. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Efesus kita lihat dulu ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 ya. Efesus pasal 4 ayat 15. Tubuh ini, tubuh Kristus yaitu gereja Tuhan, itu harus bertumbuh ya. Efesus 4 ayat 15 dikatakan apa? 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tubuh Kristus, Kristus itu adalah kepala. Bayangkan ini kepala kita, di kepala ini ada apa saja? Ada pikiran, ada mata, ada telinga, nempel di bagian kepala ini. Ini semua dikatakan di dalam firman Tuhan, kepala itu adalah Kristus. Itu sebabnya tidak berlebihan, ada lagu yang berkata mataku tertuju kepadamu. Kemudian pikiranku itu adalah pikiran Kristus. Ya, kemudian telingaku mendengar firman Tuhan, mulutku untuk memuji Tuhan. Semua ini digunakan untuk Kristus. Yang lain juga bagaimana? Sama. Tapi ingat, kepala itu adalah Kristus. Lanjut di Efesus 5 ayat 23. Jelas di sini dikatakan Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 5 ayat 23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Halo, kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus itu menjadi kepala. Kristus itu kepalanya jemaat. Kepala sangat diperlukan atau kurang diperlukan? Sangat, ya, sangat penting. Bayangkan saja kalau tidak ada kepala, apa yang terjadi? Horor, ya kan? Kalau kepala enggak ada, kaki bisa berjalan apa enggak? Bisa. Tapi nabrak-nabrak karena matanya nempel di sini. Ya kan? Nabrak-nabrak. Apa yang saya mau katakan hari ini kepada kita? Kita semua IRCR adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Hendaklah kiranya tubuh Kristus di sini menjadi tubuh Kristus yang sehat. Tubuh Kristus yang sehat itu adalah tubuh Kristus yang anggota-anggotanya sehat.
Anggota-anggota tubuh Kristus yang sehat itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang suka makan. Ya kan? Kalau sudah tidak suka makan, itu tandanya apa? Lagi sakit. Ya. Anggota-anggota tubuh Kristus yang sehat itu harus makan. Kita perlu makan. Jangan malas makan. Kalau saudara malas makan berarti saudara sedang kurang sehat. Cepat-cepat ke dokternya. Dokternya adalah Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Kita semua dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, difungsikan. Jangan ada satupun di antara kita yang merasa aku tidak berguna di gereja ini. Aku tidak diperlukan di gereja ini. Itu adalah kata-kata setan yang sedang mengintimidasi saudara. Kalau saudara ada di sini, berarti Tuhan mau saudara berfungsi di sini dengan benar. Oleh karena itu sukalah makan. Makanan kita adalah firman Tuhan. Sukalah Bible study. Di sana ada firman Tuhan yang dikupas habis-habisan. Supaya apa? Kita sehat. Tujuannya itu. Supaya sehat butuh makan, butuh minum. Air itu lambang daripada Roh Kudus. Hiduplah bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara akan mengalami kekeringan secara rohani. Kering. Ya. Kita butuh air. 70%, 80% tubuh kita ini butuh air. Kita butuh Roh Kudus, itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang disebut anak-anak Allah itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Harus. Tanpa Roh Kudus, kau akan kering. Perlu bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Adakan waktu untuk bersama-sama Roh Kudus. Supaya apa? Saudara menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat. Ya, sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa berfungsi secara maksimal. Kita harus sehat. Khususnya buat kita yang ada di sini. 2 hal penting yang harus kita miliki supaya kita bisa berfungsi. Artinya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki buat kita di tahun ini. Tuhan bilang kita harus menjadi berkat. Bagaimana visi ini bisa dikerjakan? Harus kita semua yang mengerjakannya. Bukan hanya 1-2 orang. Kita harus ambil visi ini bersama-sama. Lalu kita kerjakan bersama-sama. Karena itu jadilah anggota tubuh Kristus yang sehat. Supaya kita bisa melakukan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat bersatu, ya. Erat bersatu, sehati sepikir, bukan hanya kelihatannya kita bersatu. Ya, saya ulangi, bukan hanya kelihatannya kita bersatu, tetapi memang kita benar-benar satu. Dan satu itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Makanya dikatakan supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dari hati kita mau bersatu, dari pikiran kita mau satu, ya. Kalau hati dan pikiran kita sudah tidak satu, itu namanya kita pecah, tidak bersatu. Kita punya banyak kepentingan masing-masing. Kita punya banyak urusan masing-masing. Tetapi Tuhan berkata, jika engkau dan aku menjadi tubuh Kristus yang satu adanya, maka kita harus bersatu. Hati dari hati kita mau bersatu. Pikiranku pun aku mau satu. Jangan ada perpecahan di antara kita.
Kaki tidak bisa hidup sendiri. Mata tidak bisa hidup sendiri. Seandainya suatu saat berada di suatu tempat yang indah, lalu mata senang banget melihat pemandangan itu. Oh, indah sekali. Sedangkan kaki sudah kepingin jalan. Apakah kaki akan berkata, "Ta tinggal lokono, aku tak melaku dewi"? Tidak. Harus ada kerjasama. Satu. Ini yang Tuhan mau buat kita. Bagaimana bisa satu? Kolose 3 ayat 14 itu menjadi ayat kunci buat kita. Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, ayat ini sering banget kita bacakan. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Engkau dan aku bisa erat bersatu jika engkau dan aku punya kasih. Kasih Kristus ada di dalam diri kita. Kasih yang saling menerima kekurangan dan kelebihan. Kasih yang tulus. Kasih Kristus kalau ada di dalam hati kita. Saya katakan, apapun keadaanmu, apapun keadaanku, kita akan tetap satu. Biarlah kasih Kristus itu ada di dalam diri kita. Ya, biarlah kasih Kristus itu menguasai kita. Sehingga kita boleh menjadi jemaat yang satu adanya. Sehingga Tuhan boleh memakai kita. Sehingga kita menjadi jemaat yang berdampak. Mari kerjakan visi Tuhan. Jadilah satu. Erat bersatu. Bahkan ada pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari pegang ini. Ya. Satu. Jemaat IRC harus satu. Jangan ada yang merasa terlalu kecil. Dan juga jangan ada yang merasa terlalu besar. Sehingga menyombongkan diri. Yang kecil itu mulai rendah diri. Jangan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Bagaikan tubuh kita ini. Setiap anggota. Dari yang terkecil sampai yang gede. Semuanya difungsikan. Semua punya fungsi masing-masing. Jadi hal yang pertama, supaya kita bisa mengerjakan visi Tuhan adalah mari erat bersatu. Miliki kasih Kristus di dalam dirimu, supaya engkau bisa menyatu dengan yang lainnya. Ada penerimaan yang tulus, ya, ada penerimaan yang tulus satu terhadap yang lain. Lalu hal yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 2. Ke sebelah kiri. Filipi pasal 2 ayat 2. Kasih Kristus, kasih yang mengikat kita dan yang menyempurnakan kita. Yang kedua dari Filipi 2 ayat 2, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita sudah erat bersatu, ya, kita sudah satu semuanya, maka kita akan mengerjakan tujuan kita dengan benar, dengan baik. Satu tujuan, ya, punya satu tujuan. Tujuan kita tahun ini adalah menjadi berkat. Setiap pribadi harus menjadi berkat. Setiap keluarga harus menjadi berkat. Di dalam satu gereja, satu komunitas ini, kita harus menjadi berkat. Ya, sudah dijelaskan di dalam beberapa minggu ini, bagaimana kita menjadi berkat. Di dalam keluarga perlu menjadi berkat. Kita semua diciptakan oleh Tuhan
sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Karena itu, mari saya kembali ke kasih Kristus boleh menguasai diri kita semua hari ini. Sehingga kita benar-benar bisa mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Menjadi berkat. Engkau dan aku bisa menjadi berkat kalau engkau dan aku satu adanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari semua hal-hal yang tidak enak di antara kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan itu semua. Kita ambil komitmen, biarlah kasih Kristus boleh menguasai hatiku dan pikiranku. Sehingga aku boleh menyatu dengan saudara-saudaraku yang lainnya. Sehingga bersama-sama kita boleh melakukan visi Tuhan tahun ini menjadi berkat. Jadikan kami sehati sepikir ya Tuhan. Haleluya. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita nyanyikan dari hati kita. Biarlah kehendak-Mu terjadi ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Inilah doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi jemaat yang satu adanya. Biarlah kasih Kristus kita kenakan bersama-sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Engkau yang menyatukan kami ya Tuhan. Ya, kami adalah tubuh Kristus. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Biarlah dunia boleh melihat Engkau di dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Katakan jadikan kami sehati. Sungguh biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di hidup kita.
untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Tuhan, ini doa kami. Kami mau menjadi tubuh Kristus yang sehat. Tolonglah kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Supaya kami mau mengenakan kasih Kristus di dalam diri kami. Sehingga kami boleh bisa menyatu satu terhadap yang lain. Untuk kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami rindu. Sungguh di tahun ini kami boleh mengerjakan apa yang sudah Kau nyatakan bersama-sama. Tolong kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat. Pribadi-pribadi rindu menjadi berkat. Keluarga demi keluarga rindu menjadi berkat. Gereja pun rindu menjadi berkat. Karena itu Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu Kau meteraikan di dalam diri setiap pribadi kami. Dan mohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengingatkan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Di sepanjang tahun ini kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saudara diberkati? Amin. Biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kita bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan mendukung setiap tenaga misi, setiap misionaris dari IRC, mereka yang bertugas di tempat mereka masing-masing. Mari sebagai satu tubuh Kristus kita mendukung mereka dan biarlah Roh Tuhan selalu ada di dalam setiap pelayanan mereka. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk Pilpres yang akan kita lalui. Biarlah ada damai sejahtera di bangsa kita. Saudara merindukan akan hal itu. Amin. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menentukan pemimpin yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi bangsa kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersehati bersama-sama berdoa, mendukung untuk para pelayan misi yang Kau utus Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu ke seluruh negeri ini. Untuk mereka yang melayani dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, Engkau Allah kami yang turut bekerja di antara kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan mereka, untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini, kami bersama-sama bersatu berdoa untuk mereka Tuhan. Tolonglah, biarlah kekuatan, biarlah penghiburan, biarlah pertolongan, kemenangan selalu keberikan kepada tenaga misi yang telah Kau utus ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh memenangkan bangsa ini. Mereka sungguh-sungguh bisa memberitakan firman-Mu ke seluruh negeri ini. Sehingga kasih Tuhan melanda seluruh negeri ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Seluruh bangsa ini beroleh keselamatan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya karunia keselamatan Tuhan limpahkan bagi seluruh negeri ini. Kiranya Tuhan roh pertobatan Tuhan limpahkan bagi seluruh negeri ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati seluruh tenaga misi ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang telah mengutus, Kau yang memperlengkapi, dan Engkau yang memberkati mereka semua. Dan mereka semua sungguh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tenaga misi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami anak-anak-Mu bersatu hati, bersepakat meminta pemimpin yang terbaik
terbaik bagi negara kami. Tuhan, kami cinta negara kami, demikian pula Engkau yang mengasihi bangsa kami. Maka kami letakkan pilihan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja atas bangsa ini. Kami percaya Engkau yang memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa, kami percaya pemimpin yang terbaik datang dari Engkau. Pemimpin yang terbaik datang dari takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah atas negara kami. Kami memberkati negara kami, biarlah masa kampanye ini boleh berjalan dengan penuh damai sejahtera. Tidak ada perpecahan, tidak ada saling menjatuhkan, semuanya saling mendukung, semua saling mengasihi. Kami semua adalah satu saudara, kami semua adalah satu bangsa, kami semua satu tumpah darah tanah air Indonesia. Bapa, kami menyerahkan masa pemilu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, kepadamu kami serahkan bangsa kami. Haleluya, amin. Amin. Kita percaya bahwa setiap seruan doa kita dari tempat ini didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, dan kini kami rindu mempersembahkan kepadamu dari apa yang sudah kami persiapkan. Terima kasih Bapa, inilah tanda syukur kami kepadamu, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita katakan, isn't he wonderful? Mari katakan satu sama lain, dialah Allah yang heran bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus heranlah apa yang tak diduga diberi oleh firman-Nya. Betapa Tuhan Yesus heranlah. Juga rindu berdoa bagi setiap saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Jika ada yang datang di tempat ini boleh bangkit berdiri, ataupun yang mengikuti di rumah-rumah boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan boleh berdiri, dan kami akan mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, yang sudah memelihara setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapa, biarlah kehidupan mereka senantiasa dipenuhi dengan mujizat. Hidup mereka senantiasa penuh dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan di dalam diri mereka. Kami percaya Yesus ada di dalam mereka, maka Yesus akan senantiasa menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sekolah, Engkau buat berhasil studinya. Kami percaya apapun Tuhan, usaha anak-anak-Mu Engkau akan memberkati. Karena Engkau selalu menyertai dan menuntun mereka. Bahkan tidak sampai saat ini Tuhan, bahkan sampai seterusnya dan selamanya Tuhan akan senantiasa menyertai mereka. Biarlah berkat kesehatan, damai sejahtera, kasih Allah dan sukacita senantiasa ada atas mereka. Tuhan, kami rindu juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Yesus, biarlah Engkau boleh menjadi kepala senantiasa di dalam setiap rumah tangga. Kami percaya kalau ada Yesus di dalamnya, maka badai sebesar apapun tidak akan bisa menghalangi kasih Kristus. Badai sebesar apapun tidak akan bisa membuat mereka jauh daripada Kristus. Tapi kasih Kristus akan senantiasa mempererat dan mengikatkan tali kasih satu dengan lainnya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Ada kasih Kristus di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kami mau mengucapkan selamat ulang tahun. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu saja pengumuman pada pagi hari ini. Setiap acara gereja kita berjalan seperti biasa. Untuk jadwalnya, hari Selasa kita ada doa malam dan hari Kamis kita ada Bible study melalui grup WA. Mari kita saling mengingatkan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita katakan satu sama lain, ayo berperan aktif. Amin. Kita saling mengingatkan dan biarlah kita boleh bersama-sama bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami pada hari ini, kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama kami di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi mereka. Engkau tahu apa yang mereka sedang alami saat ini. Tidak ada satupun juga yang terlewatkan dari pandangannya Tuhan. Bapa, jika ada di antara mereka yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang letih lesu, biarlah ada kekuatan ilahi mengalir buat mereka. Jika ada di antara mereka yang mulai malas, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada mereka. Sehingga ada kegerakan baru di dalam diri mereka untuk berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadikan kami satu tubuh-Mu. Biarlah kami tidak akan pernah terlepas satu dengan yang lainnya. Biarlah kasih Kristus boleh menyatukan kami. Roh Kudus boleh menolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan, biarlah kiranya tubuh, jiwa, dan roh-Mu baik-baik saja adanya. Tuhan,
Tuhan kiranya menolong engkau di dalam segala apapun yang kau alami dalam hidupmu. Sungguh, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika engkau melekat kepada Sang Kepala, yaitu Kristus Tuhan. Dan sesungguhnya, Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan shalom, shalom, damai Allah. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.